Iya Ibu. Oke, berapa orang yang hadir? 35. Yang enggak satu ya? Satu. Sebelum kita mulai ke pembelajaran ini Bu, ada baiknya kita baca doa dulu. Ketua kelas depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di mulut. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum masuk ke pembelajaran, apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Ayo. Ya Yusuf, jelaskan. Jadi Bu, menurut saya kecerdasan artifisial AI itu adalah kemampuan komputer untuk memecahkan suatu masalah. Tanggung Yusuf. Di kecerdasan artifisial itu ada 4 elemen. 6 elemen. Elemen coding. Yang pertama itu berpikir komputasi, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan buatan. Dan yang terus satu lagi tuh yang ketiga lagi pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, algoritma dan pemrograman, analisis data. Dan keenam itu mau dijelaskan. Kalian kan waktu kelas 10 sudah pernah belajar yang namanya berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu berpikir secara apa? Secara logika, ya kan? Berarti ada empat pattern regional. Berarti abstraksi, pemikiran pola, habis itu dekomposisi, habis itu pemrograman. Kalau berpikir komputasi itu ada 4 berpikir komputasi. Yang pertama itu berpikir komputasi. Waktu kelas 10 berpikir komputasi ini udah sering kan? 10, 11 sampai yang terakhir pun ada berpikir komputasi. Kita harus berpikir secara logika. Jadi kalau mau buat program atau mau buat apa pun harus berpikir secara logis. Jadi secara umum berpikir komputasi itu adalah pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan pemikiran logis dan sistematis. Berarti dia ada 4. Tadi ada juga ada berapa tadi? Ada berapa tadi? 4 apa? 4 apa? 4 pola. Pola pertama tadi apa? Abstraksi. Yang kedua dekomposisi. Yang ketiga pemikiran pola. Yang terakhir pemrograman. Yang sering dipakai dari keempat ini apa? Bahasa pemrograman kan? Yang ketiga ini jarang dipakai. Kalau pemikiran pola, berarti apa yang dicari? Polanya. Kalau abstraksi apa? Abstraksi itu dia bentuknya dia mencari yang penting-penting saja, itu kalau abstraksi. Tapi kalau misalnya pola, dia menyinggung pola-polanya. Pelajari ya. Dan itu kelas 10, kelas 11 udah pernah belajar. Nah, kita lanjut yang namanya yang baru ada literasi digital. Literasi digital itu kemampuan untuk mengakses, memahami, menggunakan, mengevaluasi dan memproduksi informasi melalui teknologi digital. Ini tugasnya ini untuk mengakses dan memahami literasi digital. Jadi di literasi dulu. Jadi nanti di dalam AI, sekarang kan lagi musim namanya AI, kecerdasan artifisial. Namanya kalau dibilang sebenarnya artificial intelligence itu banyak kan. Jadi dia si artificial intelligence ini harus bisa memahami atau menggunakan evaluasi. Itu termasuk juga ke literasi digital. Jadi contohnya dari literasi digital itu adalah untuk mengaksesnya, cara mengaksesnya, itu dipahami programnya. Itu dalam fungsi si literasi digital. Dia berpikirnya juga kritis, hampir sama berpikir komputasi. Berpikir komputasi kan juga hampir sama kan, kritis juga. Sudah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini contohnya ini literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tapi juga mencakup ada 4 cakupan. Kemampuan menilai kebenaran, menjaga keamanan, bersikap etis, dan berperan sebagai warga digital. Jadi ini penting untuk si AI. Sekarang kan katanya
ada AI-nya. Laptop sekarang sudah pakai AI. Jadi nggak usah lagi, kita kan harus pakai ChatGPT ya. Jadi udah ada otomatis dari sama kayak di handphone. Handphone ada kan? Kalau dia pakai Android, bisa tuh kayak Gemini ya. Gemini langsung otomatis kan? Waktu itu kalau di komputer, Gemini itu belum ada. Terus dari Google dulu baru buat ChatGPT-nya. Jadi sekarang si komputer lagi membuat aplikasi baru. Jadi ini kemarin kan baru nengok komputer juga. Jadi harga komputer itu katanya tahun 2026 ini bakal naik gara-gara si AI. Semua itu gara-gara AI. Karena semua pakai AI. Si AI itu kan ibu bilang ada kemarin tuh AI itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihan si AI itu apa ya? Ada yang bisa jawab kelebihan si AI? Mempermudah pekerjaan. Ya, bisa mempermudah pekerjaan. Ada lagi AI, kelebihan AI. Kekurangan pasti udah tahu kan? Kalau kekurangan tuh udah pasti tahu. Sekarang kita tanya kelebihannya. Kelebihannya itu apa? Ada lagi? Kelebihannya itu satu untuk mempermudah kita sebagai pengguna. Nah, kalau seorang programmer itu mempermudah kita untuk mempermudah apa? Data setnya. Jadi kita tinggal manggil dataset sekolah SMA Negeri 7 langsung muncul. Literasi digital gitu juga. Ini pakai dataset. Jadi sekarang kita bisa, kalian pernah pakai aplikasi chatbot? Tahu chatbot? Yang kayak ChatGPT, halo ChatGPT, halo. Kita bisa buat sendiri. Menggunakan apa? Menggunakan Canva. Jadi Canva itu bisa berguna. Jadi bukan untuk buat PowerPoint, bukan. Kan ada AI kan? Canva nanti ibu ajarin. Nanti ibu ajarin. Karena waktu ibu pelatihan itu diajarin chatbot. Tapi pakai apa? Pakai Python gampang. Dan selanjutnya, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Literasi dan kecerdasan artifisial adalah kemampuan untuk memahami apa itu kecerdasan artifisial. Bagaimana cara kerjanya? Ini sama nih. Hampir sama kayak logik komputasi. Dan selanjutnya, pemanfaatan kecerdasan artifisial. Pemanfaatan kecerdasan artifisial itu pengguna teknologi AI untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, diselesaikan sama si AI. AI bakal mengatasi masalah kalian. Contohnya tuh di anak SMA itu apa? Belajar matematika. Kalian kalau mengerjain matematika, pasti susah kan? Dengan cara memfoto soalnya, bakal menghasilkan apa? Jawabannya. Ya, jawabannya. Jadi dia nanti pemanfaatan ini kayak gini. Mendukung pengambilan keputusan, menghasilkan solusi atau karya baru. Jadi bisa menghasilkan solusi juga. Dan yang selanjutnya, pengembangan kecerdasan artifisial. Ini nanti ibu ada contoh. Yang ibu bilang tadi kan ibu akan ngasih tahu pakai aplikasi namanya chatbot. Itu dari mana? Dari yang di sini. Nanti buka aplikasi. Ada namanya AI Canva. Nah, nanti di sini ada namanya kode program. Ini kodenya udah ada, tapi kodenya masih separuh. Nanti kita ngajarin aja. Ini codingan yang di sini nanti inilah yang dimasukkan ke dalam si Canva tadi. Jadi nanti dia muncul kayak chatbot, kayak misalnya tuh kayak ChatGPT, hai ChatGPT, hai, nanti langsung gitu. Nanti tanya, siapa wali kelasmu? Nanti langsung muncul. Wali kelas saya namanya Magdalena, itu nomor nantinya. Jadi nanti dijabarin dulu satu-satu. Jadi ini masih punya teman ibu. Jadi caranya itu, cara pakainya, kodenya itu di copy, ya. Kode tadi yang ini di copy semua. Nah, muncul dia. Tapi ini kan aku asisten kelas 11 siap bantu cari dan siap jadi video. Ini aplikasi. Nah, nanti kita buat kayak gini. Nah, belum, masih pengenalan dulu. Jadi nanti caranya cuma kamu panggil, cuma bilang buatlah ini semua kamu buat langsung muncul ini. Dia mau buat, dia tahu tuh nanti namamu siapa, nama ketua kelasnya siapa,
nama sekretarisnya siapa, tapi harus dipanggil dulu. Jadi sama kayak buat di header dulu. Jadi nanti ini kalau ibu kata tiga, nanti ibu ganti dari SMA 7 bisa. Jadi dia tampilan awalnya masih ini dulu. Tapi kalau kamu tanya dia tahu. Nanti ada yang tidak bisa buat terima kasih, tolong, itu nanti kalian tambahin sendiri. Hampir sama kayak ChatGPT kan? Sama nggak? Sama, tapi yang buat siapa? Kita. Jadi bukan si ChatGPT aja yang jago, kita pun bisa jago. Karena siapa yang buat? Kita, manusia. Ya kan? Oke. Sekarang masuk pengembangan kecerdasan artifisial. Nanti kita pelajari itu ya. Kodenya nanti kasih. Ini kita belajar namanya Python. Suka nggak? Python itu lebih gampang daripada C++. Kalau Python itu apa yang kita bilang itu yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya C++ kan pakai lagi itu udah jadi include ini. Kalau dia kan gak usah pakai include lagi. Integer masuk. Printf masuk itu deh. Masuk apa yang mau diminta. Nah mau minta kodenya apa? Itu masuk buat. Kan? Yang ini pengembangan kecerdasan artifisial itu pengembangan kecerdasan adalah proses merancang, membuat, melatih, mengunjungi dan menyempurnakan sistem AI. Jadi dia yang menyempurnakan. Jadi kan kita buat nih. Nah, kita buat nanti tadi seadanya aja. Nah, dikembangkan lagi caranya cuma pengembangannya cara kayak gini. Agar mampu belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan. Hampir sama. Sama-sama kayak berpikir komputasi. Tujuannya ada 4. Tujuan penggunaan AI, kualitas dan keadilan data, dampak sosial, tanggung jawab manusia sebagai pengembang dan pengguna. Ini adalah pengembangan AI tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tapi juga perhatikan dari keempat tersebut. Nah, jadi si artificial intelligence ini lebih pintar dari kita. Sekarang dia bisa membuat namanya dataset. Dataset itu kalau dulu kan kita harus cari dulu, harus kita riset dulu mau kemana. Contohnya nih rumah sakit, cari yang katarak. Berapa sih mata orang yang katarak? Cari selama sebulan kau ke rumah sakit untuk ngecek berapa sih katarak. Sekarang nggak usah. Ada nama aplikasinya itu lupa, tapi aplikasinya itu dataset. Datasetnya udah, tinggal kamu cari. Misalnya kamu cari rumah sakit mana, dah kamu ambil datanya, tinggal kamu compile, langsung keluar muncul grafik berapa orang yang katarak, berapa orang yang normal, berapa orang yang sedang. Jadi tinggal cari data aja. Dia sekarang mempermudah kita, nggak usah lagi kalian buat yang ini. Jadi dia udah gampang aja. Dan algoritma dan pemrograman, udah biasa nih kan? Algoritma dan pemrograman. Waktu kelas 10, algoritma dan pemrograman itu apa weh? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan teratas. Ciri-cirinya itu memiliki langkah yang jelas, tersusun secara logis, memiliki awal, dan dapat dilakukan oleh manusia. Ini udah pernah kan dipelajari kan? Waktu kelas berapa nih? Kelas berapa? 10. Terus tuh 11. Baru kita praktekkan kan? Baru kita praktekkan gak nih? Ya, buat apa kita kemarin? Buat aplikasi apa? Aplikasi penjualan. Ya. Penjualan, buat perpustakaan. Makanya kalian, saya nggak pernah kalian buat apa kan? Aplikasi, ibu nggak pernah ngelayan apa itu kan? Pesan aku dari mana? Dari internet itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Paham kan? Buat programnya. Jangan nggak paham. Itu lagi ibu selalu bilang. Udah? Sekarang masuk ke analisis data. Analisis data adalah proses mengumpulkan, mengelola, menelaah, menafsirkan data untuk mengelola informasi. Hampir sama semua. Jadi 6 kelompok 6 yang materi yang wajarin ini hampir sama. Semua menganalisis. Analisis data. Kalau dia di informatika, namanya itulah tadi lu bilang dataset. Jadi sekarang kalau mau buat aplikasi, kayak misalnya mau buat aplikasi web, sekarang nggak bisa tanya aja sama si AI, dia yang buat webnya. Kayak tadi, chatbot tadi kan kayak gitu kan? Dia siapa yang buat?
ketuanya siapa, wakil ketua siapa, sekretaris sama bendahara siapa nama, dan buat cuma nama satu kelas 36 orang. Dah, cuma itu aja yang dipanggil. Langsung muncul nanti dia tahu. Tapi kalau ini kayaknya belum. Kayaknya ini kan masih sederhana, belum bisa. Ini masih tampilannya aja ini. Kayak gini. Udah, sekarang ibu mau buat kalian tiga kelompok. Kan kelompok itu yang buat kan kelompoknya ada 6. Nah, kelompok mengenai AI. Berarti mengenai AI itu apa? Yang pertama itu ada yang namanya pembuatan musik lagu. Namanya kalau pakai aplikasi itu Suno. Jadi dia si AI ini cuma buat aplikasi cuma dari lirik aja, tapi yang buat aransemen, sak lagu-lagunya, sak musiknya dia. Itu sih Suno. Yang kedua itu membuat wajah menjadi mudah menjadi tua. Biasa itu kan. Itu pakai aplikasi apa biasanya kalau yang muda sama tua ini? Gemini ya, habis itu aplikasi yang kayak capcuk gitu bisa? Atau bisa nggak? Banyak kan? Banyak aplikasi yang muda dan tua. Dah, itu ada dengan kelompok. Nah, kelompoknya siapa aja? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Duduknya perslogannya. Oh iya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana cara kerja AI untuk mengubah muka dari yang muda menjadi tua. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Yusuf Manurung dan teman-teman saya Hafiz, saya Rahmat, Saya Adriana. Saya Rana. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi. Oke, jadi seperti yang tadi kita sudah ketahui pas di pembahasan pertama pada awal pembelajaran, AI itu merupakan cara kerja dari komputer untuk mempermudah pekerjaan manusia, yang dimana AI itu dapat berpikir dan belajar layaknya manusia untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, itu sama aja. Nah, jadi teman-teman, berhubungan dengan materi yang kami dapat itu adalah AI dalam penggunaan untuk wajah. Jadi seperti ini contohnya. Ini ada wajah muda yang kita pengen rubah ke muka tua. Jadi penggunaan AI itu sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama yaitu deteksi wajah. Jadi kita mengirimkan gambar yang dari muka muda itu untuk dideteksi oleh AI. Kemudian yang kedua itu analisis dan pembelajaran. Di sini AI mulai mempelajari, mulai membuat bagaimana nanti supaya bisa keluar hasil outputnya. Yang ketiga itu transformasi wajah, hasil dari yang muda menjadi tua. Yang selanjutnya, nah teknologi yang digunakan itu yang pertama ada machine learning, yaitu pembelajaran dari data. Kan kita menginput dalam mengirim itu kan buat wajah ini menjadi tua, itu masuknya ke machine learning, pembelajaran dari data. Kemudian ada deep learning, pembelajaran mendalam menggunakan banyak lapisan data. Itulah salah satu metode yang digunakan dalam prosesnya untuk membuat muka yang muda itu menjadi tua. Kemudian generative adversarial network.
dalam kurung GAN. Teknologi yang menghasilkan gambar baru secara realistis. Itulah hasilnya, output. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi AI itu kan seperti yang kita ketahui, AI itu memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Yang dimana di dalam AI pengubahan wajah ini, untuk kelebihannya sendiri itu kita bisa membuat suatu gambar dengan mudah. Jadi misalkan kalau kita membuat gambar atau mengubah gambar itu bisa cepat karena kan memudahkan pekerjaan kita. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri, potensi AI ini dapat menimbulkan masalah privasi karena bisa jadi kalau kita ngirim gambar entah diedit-edit sama orang lain itu jadi yang hal-hal yang nggak pantas gitu. Selanjutnya, kesimpulan dari AI pengubah wajah ini dapat memanfaatkan data wajah dalam jumlah besar dan teknologi pembelajaran mesin. AI menganalisis penulisan lalu menerapkannya secara digital pada wajah seseorang. Teknologi ini sangat bermanfaat, tetapi harus digunakan secara bijak juga. Oke, jadi teman-teman mungkin akan sedikit saya tambahkan yang mengenai kekurangan tadi. Boleh dibalikan. Nah, jadi kekurangan ini berpotensi untuk menimbulkan masalah privasi. Jadi seperti contoh, misalnya dia ada wajah kita di HP mereka, kemudian kita kan nggak tahu wajah itu akan digunakan untuk apa. Nah, dengan adanya AI ini itu bisa disalahgunakan. Contohnya dibuatlah ya gambar senonoh seperti apa-apa gitulah kan. Nah, itulah salah satu kelemahan dari AI karena dia masih belum bisa memperkirakan atau menghitung yang mana yang digunakan dengan baik atau benar oleh penggunanya sendiri. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Oh maaf, belum tutup ternyata. Oh ya lupa. Oke, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi teman-teman ataupun ibu guru untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Daira Sakina dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, teknologi AI pengubah wajah ini biasanya dapat digunakan dalam bidang apa aja? Oh, oke. Ya, sebenarnya ini bukan dalam bidang, cuman kayak iseng-iseng lah. Kita pengen tahu nih gambaran muka kita ini ke depannya seperti apa. Misalnya kita si Gilang pengen tahu, aku nanti kalau tua gimana kira-kira. Nah, AI ini muncul sebagai prediksi. Bagaimana sih nantinya wajah kita itu ketika tua. Nah, kurang lebih kayak gitu sih kalau di bidang, karena nggak ada bidang yang spesifik. Kalian bidang cuma iseng-iseng aja. Bisa juga digunakan untuk industri film. Jadi kalau misalkan ada film yang mau memakai AI kan bisa mengindustrikan dengan wajah. Ya, industri kreatif berarti ya. Oke, gimana? Selanjutnya mungkin dari yang laki-laki. Apa ada? Oh, apalah? Perkenalkan, nama saya Gilang Angga Merdeka. Saya ingin bertanya, dari AI pengubah wajah itu tingkat akurasi pengubah wajah itu berapa persen sehingga bisa berubah secara sempurna atau mungkin ada kurangnya? Terima kasih. Oke. Ya, jadi gini, AI itu kan banyak macam-macamnya. Jadi kalau misalnya semakin AI itu premium ibaratnya berbayar, maka akurasinya itu semakin tinggi. Namun kalau misalnya dia tidak berbayar, yang gratis-gratis seperti Gemini, ada beberapa kali kayak mukanya nggak sesuai, ada perubahan. Tapi itu bisa diakali dengan cara kita mengulang-ulang terus supaya kita mendapatkan hasil yang sesuai, supaya mukanya tetap tidak berubah, jadi tetap akurat. Tapi kalau misalnya mau yang lebih akurat, nggak kayak capek-capek kali, ya itu AI-nya AI yang berbayar. Oke, gimana? Gilang? Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Dari perempuan lagi mungkin? Yang belakang? Ada yang menanya? Nggak ada? Oke, Ibu? Oke, teman-teman, terima kasih karena telah mendengarkan presentasi kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
memberikan presentasi tentang Suno AI. Di sini kita mulai dengan pendahuluan. Musik adalah bagian dari kehidupan manusia. Musik hadir sebagai hiburan, ekspresi diri, dan media penyampaian pesan. Seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai memasuki dunia kreatif, termasuk musik. Kini lagu tidak hanya diciptakan oleh manusia, tetapi juga teknologi. Seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai memasuki dunia kreatif, termasuk musik. Kini lagu tidak hanya diciptakan oleh manusia, tetapi juga teknologi. Contohnya itu seperti Suno AI. Nah, apa itu Suno AI? Suno AI adalah aplikasi atau website berbasis kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk membuat lagu secara otomatis. Dengan Suno AI, pengguna hanya perlu memasukkan ide, tema, atau lirik lagu. Selanjutnya AI akan menghasilkan musik lengkap yang terdiri dari melodi, instrumen, vokal, tanpa latar belakang musik untuk bisa menciptakan sebuah lagu. Suno AI memiliki 5 fitur utama. 1. Membuat lagu secara otomatis. 2. Mendukung lirik manual maupun otomatis. 3. Vokal AI, pria dan wanita. 4. Berbagai genre musik, pop, rap, dan lain-lain. 5. Dapat diakses melalui website. Oke, masuk ke cara kerjanya. Jadi cara penggunaan Suno AI ini mudah ya teman-teman. Kita bisa memilih mau dari aplikasi atau dari website. Nah, di sini dari website di komputer. Jadi pertama kita membuka aplikasi atau website Suno AI. Yang kedua, di sini langsung tertera di mana kita bisa menuliskan prompt lirik kita di sini, atau kita bisa juga menggunakan lirik otomatis dari AI. Lalu untuk deskripsi lagu kita juga bisa membuat tema atau suasananya di sini. Untuk judul juga bisa. Lalu kita akan membuatnya di sini. Nah, ini contohnya. Di sini kami ada membuat lirik lagu, deskripsi, dan juga judulnya. Lalu setelah kita buat, AI-nya akan membuat beberapa lagu, di mana di sini ada 4 lagu yang benar-benar seperti lagu yang dibuat oleh manusia. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Suno AI itu yang pertama mudah digunakan bahkan untuk pemula. Yang kedua tidak memerlukan kemampuan bermusik. Yang ketiga proses pembuatan lagu cepat. Yang keempat tersedia berbagai genre dan gaya musik. 5. Membantu meningkatkan kreativitas pengguna. Dan kekurangannya, 1. Kreativitas masih bergantung pada AI. Yang kedua, hasil lagu terkadang kurang emosional. Yang ketiga, tidak selalu sesuai dengan keinginan pengguna. Dan keempat, isu hak cipta masih perlu diperhatikan. Yang kelima, membutuhkan koneksi internet. Kesimpulannya, Suno AI merupakan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan yang memungkinkan pembuatan lagu secara mudah dan cepat. Aplikasi ini membantu siapa saja untuk berkreasi di bidang musik tanpa harus memiliki keahlian khusus. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, Suno AI menjadi alat yang bermanfaat dalam mendukung kreativitas manusia. Oleh karena itu, penggunaan Suno AI sebaiknya dilakukan secara bijak sebagai pendukung bukan pengganti kreativitas manusia. Sekian penjelasan dari kami. Kami kelompok 1 membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelompok 5. Saya ingin bertanya tentang hak cipta. Ketika AI menjadi sebuah pencipta musik, lalu siapakah pihak yang berhak? Siapakah pihak yang benar, Bu? Oh ya, boleh ulang nggak, Bu? Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelompok 5. Saya ingin bertanya tentang hak cipta. Ketika AI menjadi sebuah pencipta lagu, lalu siapakah pihak yang secara hukum memiliki hak atas hak cipta musik yang dihasilkan oleh AI tersebut? Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan bagi teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama dari Nisa kelompok 5. Ketika AI menjadi pencipta sebuah musik, lalu siapakah pihak yang secara hukum berhak atas hak cipta musik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI? Nah, secara umum, kecerdasan buatan AI tidak dapat memiliki hak cipta karena AI bukan subjek hukum dan tidak memiliki kepribadian hukum seperti manusia. Hak cipta atas musik yang dihasilkan oleh AI bergantung pada aturan platform dan hukum yang berlaku. Namun, umumnya, pengguna dapat memiliki hak atas karya tersebut jika ia memberikan perintah dan platform mengizinkan penggunaan hasil karya. Lalu, pengguna dapat memiliki hak atas karya tersebut jika perusahaan pembuat AI, misalnya Suno AI tadi, tetap memiliki sistem dan teknologi AI di mana dia mengatur hak penggunaan melalui syarat dan ketentuannya. Jadi, musik hasil AI biasanya tidak sepenuhnya milik AI, melainkan diatur melalui kerjasama antara pengguna dan penyedia platformnya sendiri seperti kita dengan Suno AI. Mau ada memuaskan? Ya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suparida. Tadi pertanyaannya itu apakah AI mengancam karir musisi? Jawabannya itu keberadaan semua ini tidak sepenuhnya mengancam, tetapi mengubah cara bermusik. AI dapat membuat lagu dengan cara mudah dan cepat sehingga persaingan di industri musik semakin ketat. Tapi AI tidak memiliki emosi, pengalaman hidup, dan identitas pribadi seperti manusia. Musisi tetap dibutuhkan karena musik yang menyentuh lahir dari perasaan, cerita, dan karakter pencipta. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi pada intinya Sungai Ain itu benar-benar membantu kita ya. Tapi seperti yang ditanya oleh Siva tadi, apakah musisi di Indonesia akan tergantikan dengan adanya Sungai Ain? Menurut pendapat kami sendiri, khususnya saya, tidak, karena musik itu tetap karya seni, yang dimana musik itu bisa berasal dari kebudayaan dan banyak lagi lah pokoknya. Jadi tergantung kitanya yang bisa beradaptasi dengan teknologi atau tidak. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebih ada kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang CAI, berarti CAI itu tugasnya itu untuk mempermudah apa? Manusia. Dari tadi kan dari buat gambar yang mudah sampai yang tua. Terus tuh buat lagu. Dia bisa buat lagu, dia bisa mengubah wajah kita. Berarti kan itu semua untuk mempermudah si manusia. Jadi kelebihannya itulah yang saya bilang tadi. Kekurangannya apa? Kekurangan juga memperburuk kita juga. Terlalu enak hidupnya, ya kan? Terlalu enak dan terlalu nyaman. Sekarang tanpa AI semua nggak bisa apa-apa, ya kan? Nggak ada AI, tidak ada. Pokoknya hampa nggak ada AI. Makanya semua bisa AI. Termasuk ujian ya, benar ya? Ujian kita yang UAS itu kan handphone sekarang canggih ya, belah-belah itu. Ada handphone yang bisa belah dua. Bisa dulu. Nah, apa kira bisa belah dua? Oh, mantap. Itu kan dari handphone itu kan kenapa bisa dia layar aja belah dua? Begitu kan? Supaya apa? Untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah? Ya kan? Dan sekarang kita mau tutup dulu. Sampai hari ini aja pembelajaran kita. Sekarang saya mau tutup kelas tutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.